Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sadaqallahul azim. Para ustadz, ustazah, guru dan tenaga pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dan bisa memberikan suatu nuansa baru bagi kita sebagai tenaga kependidikan. Yang mana pagi hari ini ya saya langsung ya, karena setelah ini kita libur. Ya, artinya libur, ujian mau masuk ya, itu tak ada lagi. Paling kita nanti tahsin dan tahfiz saja barang, itu pun juga nggak lama ya. Paling kalau nanti pas ujian juga nggak bisa kita laksanakan lagi ya. Namun nanti para tenaga pendidik hari Sabtu itu gunakan juga untuk konsolidasi, itu tetap dihargai ya, tetap dihargai. Yang penting adalah kita selalu dalam kebersamaan ya. Jadi hari Sabtu bukan hari libur bagi kita, tapi hari dunia akhirat ya. Jadi sekolah yang punya dunia akhirat itu insya Allah kita barangkali ya. Ini karena Bapak lihat di Dumai nggak ada ya sekolah yang melakukan seperti ini ya. Ya, jadi kita yang pertama ini jadikan ini sebagai contoh teladan hendaknya ya. Kemudian alhamdulillah ya, tadi kita mulai dengan sebuah doa sebenarnya tadi ya, kita mulai dengan sebuah doa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan ya, dan seterusnya. Kenapa kita perlu memulai doa itu? Itu kan doa yang sering ada dalam diri kita ya. Doa yang setiap hari kita mengalaminya sesungguhnya ya. Yang pertama sifat lesu, malas, ada dalam diri kita ya. Lesu dan malas. Kemudian rasa sedih dan khawatir ada ya. Sedih itu kepanjangan, tahu tak sedih ya, duduk bermenung sedih netes air mata kan gitu ya. Kapan anak mau nikah, sedih juga kan. Sedih ya. Kemudian ada khawatir ya, ada rasa khawatir ya, khawatir ya. Sebelum nikah khawatir, udah nikah juga khawatir, udah punya anak masih khawatir. Jadi khawatir aja terus gitu ya. Udah sebelum nikah khawatir, dan nikah khawatir, kemudian udah dapat anak khawatir, udah sekolah anak masih khawatir, udah kuliah khawatir, tamat anak khawatir. Ya, kan gitu. Jadi perlu doa. Kemudian ada lagi dalam diri kita itu sifat sombong dan kikir ya. Kemudian ada lagi penyakit ya, yaitu penyakit suka berhutang. Betul ya? Ya, ini Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doanya. Ya. Ya Allah, jauhkan kami dari suka berhutang dan dikejar-kejar oleh
min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Waqir rijal itu adalah orang yang suka ngejar-ngejar hutang. Ya. Beli jilbab hutang, beli baju hutang, beli gelas hutang, ya. Beli Honda hutang, beli apa lagi? Ya, semuanya kita hutang gitu, ya. Makanya setiap hari perlunya kita berlindung kepada Allah, ya, agar yang namanya penyakit secara psikologis, ya, itu mulai menjauh daripada kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang masalah kepribadian tadi, ya. Ya. Sebelumnya ini ada bahasa indah tentang pribadi. Kepribadian itu dalam dan tinggi. Hanya wawasan luas dan bebas yang dapat menyentuh kakinya walau ia dekat. Dan meski hanya nafasmu yang mampu menghembus hatinya, namun bayanganmu melintasi wajahnya. Dan kupandang dari pekikan yang terhalus akan menjadi musim semi dan musim gugur dalam dadanya. Kepribadian itu bercadar, terselubung. Namun bila sang fajar berbicara, segenap angin berkata-kata. Dan bila ia berbicara lagi, senyuman bibirmu, tetesan air matamu juga menyelma kata-kata penuh makna. Jika ia berdendang, si tuli mendengar dan terpana. Dan bila menghampiri, si buta melihat dan ternganga penuh ketacupan. Paham itu? Itu apa tuh? Prosa atau puisi? Ya, puisi. Ya, artinya adalah begitu tingginya nilai sebuah kepribadian. Ya. Si tuli pun bisa mendengar dengan kepribadian itu. Orang yang tak melihat pun bisa tahu dan bisa melihat akan sebuah kepribadian. Dan semua yang ada akan tersenyum dengan sebuah kepribadian. Makanya begitu hebatnya kepribadian. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu menghadirkan sebuah kepribadian yang besar ini, suatu pekerjaan dan suatu amal yang harus ada dalam diri kita. Apalagi kita sebagai seorang tenaga guru dan tenaga kependidikan yang harus menghadirkan setiap saat sebuah kepribadian indah. Ya. Sehingga dia nanti akan melahirkan sebuah cinta. Cinta akan melahirkan sebuah kesenangan dan ketakjuban. Jadi ibu-ibu, bapak yang berbahagia, nah, oleh karenanya Rasulullah SAW selalu menekankan begitu pentingnya sebuah kepribadian. Sampai dalam Al-Quran pun dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Kemudian tak kala Aisyah ditanya bagaimana pribadinya Rasulullah. Pribadinya itu adalah khuluqul Quran. Ya, Masya Allah. Ini saya dari malam sampai pagi ini membaca buku-buku tentang masalah guru, ya. Tapi nggak semuanya akan disampaikan, ya. Saya tadi baca buku tentang guru cinta. Kemudian guru kaya, ya. Ada namanya guru cinta, ada lagi buku, satu lagi buku guru kaya, ya. Ternyata saya tertarik tadi di buku guru kaya, ya. Ini apa yang dimaksud dengan guru kaya? Ternyata guru kaya itu adalah guru yang tidak hanya sebagai guru pekerja, tetapi juga adalah dia sebagai guru cinta. Beda itu. Guru kaya apa dia? Guru kerja apa dia? Yang penting kerja, ya. Dapat PNS, ya, dapat gaji, dapat tunjangan, selesai sudah. Kalau guru profesional apa? Guru profesional itu adalah semuanya harus dibayar. Bicaranya dibayar, kerjanya dibayar. Ya. Kalau perlu tidurnya dibayar gitu. Ya. Tapi guru cinta adalah menghadirkan jiwanya untuk si pendidik. Ya. Menghadirkan gurunya untuk si
si pendidik. Oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, karena begitu besarnya ya tugas kita ya dan tantangan kita sebagai seorang guru. Banyaklah tugasnya. Banyak. Seimbang enggak dengan gajinya? Enggak. Enggak seimbang. Ya, tugasnya banyak, tuntutannya juga tinggi. Ya. Tantangan juga besar. Ya. Ini. Nah, oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu bagi kita sebagai seorang guru. Ya, di dalamnya itu ada sungguhnya lingkaran takwa. Ya. Yang pertama adalah agar beban-beban kita menjadi beban yang ringan, ya, yaitu menghadirkan keteladanan di dalam masalah tauhid. Ya, menghadirkan keteladanan dalam masalah tauhid atau bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru. Ini. Dia bersoalan dengan masalah akidahnya, ya. Nah, jadi kita harus kenal siapa pemilik diri kita ini, ya. Siapa yang menghadirkan diri kita, siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Maka kualitas keimanan kita sebagai seorang guru itu adalah kualitas keimanan yang prima. Kenapa demikian? Karena tadi, di saat kita tidak kenal dengan Allah, di saat lemahnya iman kita, sementara serangan semakin besar, mampu tidak kita menghadapinya? Ya, tidak mampu kita. Cobalah, maaf saja, satu lokal itu berapa orang? 27, 25, taruhlah 30. Ya, 30 anak, itu perangainya berapa? Lebih dari 30. Ya, perangainya lebih daripada 30. Ya, pagi hari dia merengek, di tengah hari dia menangis, ya, itu udah 2. Ya, mau pulang dia ngambek gitu. Ya, ada kan begitu. 3 satu anak perangainya. Guru harus menyelesaikan 3 persoalan satu anak. Ya. Belum lagi yang melapor, ya. Ini hilang, itu hilang. Ya, tambah lagi tugasnya, kan gitu. Besok bukannya saja menyelesaikan masalah muridnya, datang orang tuanya. Ya, sandal anak saya kehilang di sekolah, siapa yang ngambil? Kan gitu. Jadi oleh karenanya, bagaimana tuntutan keimanan kita kepada Allah itulah yang akan bisa menyelesaikan persoalan. Ya, ini. Jadi ibu-ibu bapak yang berbahagia, ya, kuatul iman, ya, kuatul iman itu, kekuatan keimanan kita itu adalah bagaimana ketergantungan kita dengan sang pemilik, yaitu Allah. Ya. Jadi guru yang memiliki kekuatan keimanan, nanti dia akan menghadapi permasalahan anak-anaknya, ya, adalah dengan salamatus sudur, dengan salamatus sudur. Dengan apa itu? Lapang dada. Ya, lapang dada. Ini. Tapi bukan lapang dada itu bukan seperti di TikTok. Saya Bapak kurang senang juga itu, ya. Ada guru main TikTok sama murid itu enggak bagus juga. Ya, katanya terlalu dekat dengan murid. Enggak. Nanti murid melecehkan kita. Ya. Itu. Kan ada tuh, Bapak, apa kata-kata mutiara hari ini? Ya. Menyesal aku kenal dengan kamu, kan gitu. Kemudian kau tinggalkan aku tanpa sepengetahuan diriku. Itu kata-kata apa kepada murid itu? Ya, dia katakan itu terlalu dekat dengan murid. Enggak juga. Ya, ini yang dihadapi murid SMA lagi gitu. Ya, artinya adalah salamatus sudur di sini adalah bagaimana dengan keimanan tadi. Ya, kita sebagai pendidik, ya, lapang dada dalam menyelesaikan persoalan, ya, menyelesaikan persoalan. Yang kedua adalah teladan dalam masalah ibadah. Ini perlu, ya,
tauladan dalam masalah ibadah, baik ibadah yang mahdah maupun gairu mahdah. Ya. Ya, artinya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru, ya pendidik itu adalah orang yang ibadahnya melebihi daripada orang yang kita didik. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan walakin kunu rabbaniyin, itu sesungguhnya engkau adalah generasi rabbani. Generasi rabbaniyun itu adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah, itu rabbaniyin. Ya. Oleh karenanya kita sebagai tenaga pendidik, ibadah kita harus kuat. Ya, ibadah kita harus kuat. Malam, ya tahajudnya, ya. Kemudian sholatnya adalah sholat tepat waktu, ya sholat tepat waktu. Ya. Kemudian duhanya, ya duha, ya jangan nyuruh anaknya duha tapi dia enggak duha gitu, ya gimana nanti gitu, ya. Ini termasuk juga dengan amalan-amalan yang lain, doa-doa yang lain umpamanya, ya. Jadi tauladan dalam masalah ibadah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tauladannya masya Allah dalam masalah ibadah, ya. Salatnya sepanjang malam sampai kakinya bengkak, ya. Kan datang Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang diampuni dosanya yang lalu maupun dosa yang akan datang, tapi kau masih saja beribadah kepada Allah, ya. Sampai bengkak gitu, ya. Kita bengkak juga kakinya gitu, tapi asam urat. Bengkak kaki Ustaz, ya apa asam urat, ya bukan sholat gitu, ya ini tapi asam urat, ya. Jadi kekuatan ibadah kita inilah yang akan menetralisir persoalan-persoalan. Ya. Makanya nanti, ya para ustazah, para ustadz itu, ya itu diprogram, ya. Ibadah itu memang perlu diprogram. Kalau tidak diprogram, ibadah itu nggak bisa dia. Ya. Saya sholat tahajud dalam seminggu berapa? Ya. Biarlah kecil nilainya, jumlahnya, tapi rutinnya yang perlu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib kan begitu. Ibadah itu nggak usah lama-lama, tapi rutinnya gitu. Ya. Kalau kita sanggup hanya sholat tahajud 2 kali seminggu, ya itu lebih baik daripada sholat tahajudnya sekali setahun. Tahu sekali setahun? Ya, waktu Idul Ramadan. Ya, habis Ramadan, besok Ramadan lagi gitu. Ya, lebih baik kita biarlah, ya, atau 1 kali seminggu nggak apa-apa. Ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, ya ibadah sunat yang lain. Ya. Karena ibu-ibu, bapak yang berbahagia, para ustadz ustazah, ya, ibadah itu berpengaruh dia. Ya, berpengaruh kemana? Kepada kepribadian kita. Larinya nanti adalah sejauh mana kita memiliki tauladan dalam akhlak. Itu tergantung iman dan takwa kita dan ibadah kepada Allah. Ya. Makanya hadirnya ketauladanan kita itu adalah adanya hablum minallah. Ya. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka semakin baik hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu dia. Ini kita di sini ada semua tenaga kita berapa? 50. Ya. Bayangkan 50 orang tenaga kependidikan kita. Perangainya juga 50 kan? Lebih. Ya kan begitu. Tipenya beda-beda. Ya. Cara pandangnya juga beda-beda. Ya. Ini. Cara pandangnya beda-beda, tipenya beda-beda. Ya. Apa yang bisa menyatukan kita di situ nantinya agar terjadinya sebuah komunikasi yang baik dan konsolidasi yang kuat? Tidak lain, ya, adalah ibadah.
Jadi ibu-ibu bapak yang berbahagia. Oleh karenanya kita sebagai tenaga kependidikan, ya, walaupun dalam kondisi lelah sekalipun, ya, maka jadikan lelah itu menjadi sebuah penyemangat dalam beribadah. Jadikan lelah itu sebagai sebuah keindahan dalam beribadah. Ya. Pulangkan jam 4, ya. Jam 4 kepala pusing, banyak masalah di sekolah, ya. Kan begitu? Ya, enggak sempat lagi dah, enggak sempat, ya. Salat maghrib aja dah kececeran gitu. Ya. Apalagi salat malam gitu. Ya. Jangan itu menjadi sebuah alasan, ya. Oleh karenanya keteladanan dalam ibadah, keteladanan dalam masalah akhlak, ya, nanti akan melahirkan bagaimana seorang guru, ya. Guru akan menjadi guru yang baik, ya, dan mudah senyum. Ini. Guru mudah senyum. Kan itu, ya, hendaklah engkau senyum kepada orang lain, ya. Jadi jangan datang ke sekolah tu tidak ada senyum, ya. Banyak pun masalah di rumah, senyum aja di sekolah dulu. Ya, senyum aja gitu, ya. Kan ada orang datang ke sekolah tu tegang gitu, ya, tegang. Raut wajahnya itu tegang gitu, ya. Ini mau apalah masalah nih, ya. Datang ke sekolah langsung tidak ada tegur, duduk aja gitu, ya. Masuk ke sekolah juga nggak senyum, ke lokal nggak mau senyum-senyum juga, ya. Makanya hadirkan senyum, ya. Jadi orang dengan ibadahnya dan akhlak dan akidahnya yang kuat, maka guru itu akan menjadi guru yang mudah senyum, ya. Nah, jadi guru yang baik itu salah satunya guru apa? Guru mudah senyum, ya. Senyum manis gitu, ya. Cuman senyum yang paling parah itu kepada siapa? Hah? Senyum yang paling parah itu kepada musuh dan lawan. Itu tidak susah kali itu, ya. Ada orang yang nggak kita sukai, ya, itu susah senyum itu, kan gitu. Maka pahala yang paling besarnya di mana? Senyumlah engkau kepada orang yang tidak suka kepada engkau. Nah, itu paling besar pahalanya itu, ya. Ini. Kenapa, ya, senyum itu perlu, ya? Karena kita akan menghadapi anak-anak, ya. Anak-anak ini hari ini kalau sedikit saja salah sang guru berbicara kepadanya, ya, atau ada guru yang tidak pernah senyum kepada sang murid, maka murid akan menjadi murid yang tidak kerdil dia. Tahu kerdil, ya. Tadi saya baca ada guru, murid, orang sudah keluar main, dia tidak mau keluar main, ya. Duduk aja dia, ya, bungkam ini, ya. Orang kalau lonceng berbunyi kan semua anak lari keluar, yang gitu. Ternyata didekati oleh bapak gurunya, ya. Kenapa kamu tidak mau keluar? Jawabannya sederhana. Bapak nak mau senyum sama saya, katanya. Itu, bapak nggak mau senyum sama saya. Hanya persoalan itu saja gitu, ya. Bisa menjadi sebuah masalah. Ya. Jadi senyum ini pun juga akan menghadirkan sebuah keterbukaan anak-anak didik kita. Dan senang dia gitu. Ya. Ini orang yang mudah senyum itu coba, ya, ibu-ibu, bapak, senyum kita kepada murid kita, kemudian usap-usap kepalanya, senang nggak? Senang. Itu nggak bisa dilupain itu, ya, nggak bisa dilupain. Guru yang mudah senyum, dia akan mengajar anaknya dengan apa? Dengan senang hati, ya, dengan ikhlas, ya. Ini mungkin pernah bapak ceritakan apa belum, ya? Tahun waktu bapak SD kelas 1, ya, kelas 1 sampai hari ini gurunya masih ingat, ternyata gurunya masih sayang kepada kita, ya. Berapa tahun yang lalu bapak khotbah di kampung, ya. Setiap khotbah dia datang, ya, nggak sadar dia dipeluknya kita. Ini anak saya, kata dia, ya. Itu hanya apa? Waktu dulu bapak ini suka nangis. Sedikit pensil, dulu kan pakai pensil, ya. Pensil patah nangis. Kan gitu. Ini. Ternyata guru tadi begitu simpatik dia,
bawa sini. Ibu yang merautkan gitu. Saya memang begitu dulu, nggak ada roll, saya nangis aja gitu. Ya, nggak ada roll, nangis gitu, nggak bisa nulis angka A itu dipegangkan tangan gitu, ya, dipegang tangan dari belakang gitu ya, masya Allah. Ya. Indahnya guru yang seperti itu. Ya, namanya Bu Man, masih ingat bapak itu? Ya. Sampai hari ini itu lengket di kepala kita. Maka guru yang senyum dan guru yang lapang dada, guru yang begitu simpatik kepada muridnya, maka selama umurnya dia nggak pernah lupa dengan kita. Itu yang guru bahagia. Ya, itu dia. Ini. Nah, jadi bagaimana kita dengan ibadah kita, dengan kekuatan keimanan kita, ya, dan akhlak kita menghadirkan sebuah itu senyum saja dulu. Ya. Ada guru yang kadang-kadang dia mengajar nggak kita pandai, nggak pintar-pintar amat dia ngajar. Tapi karena dia penyayang dan suka senyum kepada muridnya, akhirnya pelajaran dapat juga gitu. Dapat. Mohon maaf, Bapak waktu ngambil S2, bayangkan itu jualan dari tahun 95. Tahun 95 tidak pernah mengajar lagi, tidak pernah belajar bahasa Inggris lagi. Sampai kemarin 2008 ya, 2010 terakhir. 2010 itu ujian TOEFL bahasa Inggris. Lawannya berat, Pak Yarmon, kemudian Pak Rasidi, dokter dia, kemudian siapa lagi, Afrizal, Dinul Prahan. Tapi karena gurunya, waktu itu gurunya itu memang mengajar dengan hati, itu, mudah senyum dia, waktu ngajar bahasa Inggris itu, ternyata ini Bapak ngambil pelajaran apa? Ternyata guru yang seperti ini, itu pelajaran lengket sama kita. Bapak termasuk lulus yang nomor 2 TOEFL setelah Pak Yarmon. Sekali ujian aja, sekali ujiannya lulus itu. Padahal yang lain-lain ujiannya dia menjadi guru di sana sini. Ada yang jadi dosen nggak lulus itu. Yang kita rasakan apa? Bukan kita yang pintarnya gitu, tapi karena gurunya yang mengajar dengan hati dan penuh senyum. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, para ustazah yang berbahagia, ini kita terapkan di sini, karena tak kalah sekolah kita ini, mau menghadirkan sekolah yang berkualitas, sekolah yang maju, tidak terlepas daripada itu, tidak terlepas daripada persoalan bagaimana memupuk semakin tingginya akidah kita, banyaknya ibadah kita, akhlak kita bagus, ini adalah semuanya di sini letaknya. Di sini letaknya. Mau jadi guru profesional, mau menjadi guru yang baik dan segala macam. Kalau ini sudah kita miliki sebagai seorang guru, maka kita akan menjadi guru yang apa? Orang yang memiliki syahadat cinta dalam mengajar. Jadi kita nggak perlu kejar-kejar ke sana sini, buru-buru. Kenapa? Kalau syahadat cinta itu sudah kita miliki, hubungannya dengan Allah bagus, hubungan dengan orang lain juga bagus, maka juga akan menghasilkan semua kebagusan, semua kebagusan. Dia akan menghadirkan sebuah kebaikan, dia akan menghadirkan sebuah kepribadian yang indah, kepribadian yang indah. Inilah, dengan adanya kedekatan dengan Allah, insya Allah. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga akan bagus. Lalu hubungannya kenapa? Rezeki juga akan bagus. Ini makanya tadi ada namanya guru kaya, guru kaya. Kan ada tuh, Bapak kalau pulang sekolah apa saja kerjanya Pak? Nggak ada, duduk di rumah. Ibu ngapa Bu? Pulang sekolah itu ngasuh anak, mengurus anak. Padahal masih ada waktu yang bisa kita pergunakan. Maka siapa yang bisa seperti ini? Orang yang memiliki sebuah hubungan yang kuat dengan Allah, dia akan menjadi orang yang bersemangat. Bersemangat. Rohnya kuat. Sehingga rezekinya juga akan mengalir. Rezeki mengalir. Jadi ibu-ibu, bapak yang berbahagia, mudah-mudahan dengan tausiah pendek ini, kita semua
menjadi guru yang baik, guru yang kuat, guru yang tabah, ya, guru yang banyak senyum. Tenaganya juga tenaga pendidikan kita semua senyum, ya, senyum, senyum mengajar, senyum melayani anak-anak, senyum melayani orang tua, kemudian senyum dalam menghadapi masalah. Ya, bisa? Ya, insyaallah. Ya.